Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Lorenza Ristompul dengan NIM C1C025130. Kali ini saya akan presentasikan materi yang berjudul PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan Bea Materai. Latar belakangnya, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang penting untuk membiayai pembangunan nasional seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Jenis-jenis pajak di Indonesia itu meliputi PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan Bea Materai yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam mendukung penerimaan negara dan daerah. Nah, jadi pemahaman masyarakat tentang pajak itu sangat penting agar masyarakat lebih sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan demi mendukung pembangunan nasional. Nah, selain itu juga, pemahaman perpajakan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, sehingga penerimaan negara dapat meningkat. Dan masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi. Yang pertama itu adalah PPN atau pajak pertambahan nilai, yaitu pajak atas konsumsi barang dan jasa yang ditanggung konsumen akhir dan dipungut oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, jadi PPN dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang maupun jasa sehingga menjadi sumber penerimaan negara yang penting. Objek PPN meliputi barang kena pajak, jasa kena pajak, dan impor barang dengan tarif umum 11%. Penerapan PPN menggunakan mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran untuk menghindari pajak berganda. Selanjutnya ketentuan PPN. Yang pertama adalah tarif umum PPN di Indonesia sebesar 11%. 2. Bukti pemungutan PPN disebut faktur pajak. Yang ketiga, tidak semua barang dan jasa dikenakan PPN. Yang keempat, barang kebutuhan pokok tertentu dibebaskan dari PPN. Yang kelima, jasa kesehatan, pendidikan, dan keagamaan termasuk jasa yang tidak dikenakan PPN. Dan yang terakhir, PPN itu berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dan alat pengatur ekonomi. Selanjutnya ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Jadi PPNBM ini adalah pajak yang dikenakan pada barang mewah seperti kendaraan, rumah mewah, kapal pesiar, dan perhiasan tertentu. Nah, ini dipungut bersamaan dengan PPN saat impor atau penyerahan barang oleh produsen pertama. Tujuannya adalah penerapan PPNB itu menciptakan keadilan pajak dan mengendalikan konsumsi barang mewah oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Nah, tarif PPNBM ini berkisar antara 10% hingga 200% tergantung tingkat kemewahan barang dan hanya dikenakan satu kali. Nah, ketentuannya apa saja? Jadi, ketentuan PPNBM itu yang pertama ada dikenakan bersamaan dengan PPN, barang mewah dikenakan tarif pajak lebih tinggi, PPNBM hanya dipungut satu kali, PPNBM berfungsi sebagai alat pengendali konsumsi masyarakat, dan yang terakhir PPNBM termasuk pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat. Selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, yaitu pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah dan bangunan yang memiliki nilai ekonomis. Objek PBB meliputi rumah, gedung, perkebunan, kawasan pertambangan, dan bentuk bangunan lainnya. Dasarnya PBB dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak, dengan tarif umum sebesar 0,5% dari nilai jual kena pajak. Nah, PBB ini menjadi sumber penting pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan fasilitas umum. Ketentuan PBB. Yang pertama adalah dasar pengenaan PBB adalah NJOP. Yang kedua ada PBB dibayarkan setiap tahun. Selanjutnya PBB P2 menjadi pajak daerah. Selanjutnya keterlambatan pembayaran PBB dikenakan sanksi administrasi. Dan terakhir PBB membantu pemerintah mendata aset masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis PBB. Yang pertama itu ada PBB perdesaan dan
perkotaan. Jadi pajak ini adalah pajak atas tanah dan bangunan yang berada di wilayah perdesaan maupun perkotaan dan dikelola oleh pemerintah daerah. Yang kedua itu adalah PBB perkebunan. Nah, pajak ini dikenakan pada lahan dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan seperti kelapa sawit, teh, atau karet. Nah, yang ketiga itu adalah PBB perhutanan. Jadi pajak ini dikenakan pada kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha tertentu. Yang terakhir itu adalah PBB pertambangan. Jadi pajak ini dikenakan pada kawasan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan seperti batu bara, minyak bumi, dan mineral lainnya. Selanjutnya ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, jadi ini adalah pajak atas perolehan hak tanah dan bangunan melalui jual beli, hibah, warisan, atau perolehan hak lainnya. BPHTB ini dibayarkan oleh pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan tersebut. Dasar pengenaannya itu adalah nilai perolehan objek pajak setelah dikurangi NPOP-TKP dengan tarif sebesar 5%. Nah, jadi BPHTB ini berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung tertib administrasi pertanahan. Adapun ketentuannya itu seperti dikenakan atas perolehan hak tanah dan bangunan, memiliki tarif sebesar 5%, dibayar sebelum proses balik nama dilakukan, bukti pembayaran BPHTB menjadi syarat administrasi pertanahan, dan terakhir BPHTB termasuk sumber pendapatan asli daerah. Nah, selanjutnya itu adalah bea materai. Jadi ini adalah pajak atas dokumen tertentu yang memiliki nilai hukum dan digunakan sebagai alat bukti. Jadi dokumen ini dikenakan bea materai meliputi surat perjanjian, akta notaris, surat kuasa, dan dokumen transaksi keuangan. Tarif bea materai yang berlaku di Indonesia saat ini sebesar 10.000. Nah, bea materai ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat fungsi pembuktian dokumen, termasuk melalui penggunaan e-materai pada dokumen digital. Jadi, bea materai itu ada bea materai fisik dan digital. Nah, ketentuan bea materai itu yang pertama, tarif bea materai sebesar 10.000. Bea materai dapat berbentuk materai tempel atau fisik dan e-materai atau digital. Nah, yang ketiga itu dokumen yang dikenakan bea materai memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Jadi karena dia menggunakan bea materai, jadi kekuatan hukumnya itu pasti lebih kuat karena dia resmi. Nah, yang keempat adalah bea materai digunakan pada dokumen transaksi dan perjanjian tertentu. Yang terakhir itu adalah bea materai menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang sudah pasti karena pajak atau apapun itu, pajak jenis apapun itu pasti dianya membantu sumber penerimaan negara. Kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan bea materai merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan Indonesia karena menjadi sumber penerimaan negara salah satunya. Nah, jadi setiap jenis pajak memiliki fungsi berbeda dalam meningkatkan penerimaan negara maupun daerah. Pajak juga berperan dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman perpajakan penting sekali agar masyarakat dapat melaksanakan kewajiban pajak dengan baik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.